Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia dan anak-anakku semuanya yang saya banggakan, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama memuja dan memuji syukur segala yang diberikan kepada kita atas kenikmatan yang tak pernah kita bisa menghitungnya. Sampai saat ini kita diberikan kondisi sehat, kita bisa masih belajar. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa melaksanakan belajar masih semangat dan bisa mengambil hikmah dari apa yang nikmat diberikan kepada kita semuanya, sehingga Allah SWT menambah nikmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah, sang idola kita, yang memberikan teladan kepada kita dari kehidupan yang gelap menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Para pemirsa dan anakku yang berbahagia, pada kesempatan yang kemarin Bapak telah menyampaikan tentang keteladanan sang idola Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita telah mengingat kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan bahwa Rasulullah sebagai sang teladan, pemberi teladan, sekaligus sebagai sang idola bagi kita. Maka sudah sepantasnya kita akan memberikan satu gambaran kepada diri kita, apakah kita sudah bisa mengikuti keteladanan Rasulullah Muhammad SAW atau belum. Dalam kesempatan ini, fokus yang akan kita bicarakan adalah tentang sifat-sifat Rasulullah yang sering kita pelajari di dalam kelas, yaitu sifat wajib bagi Rasul. Ada 4 sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama yang sering kita dengarkan dari Bapak Ibu Guru yang mengajar, Bapak Ibu Guru yang memberikan pengajian, atau yang guru ngaji di tempat musola di masjid, para penceramah, yaitu yang pertama adalah sifat siddiq, sifat amanah, sifat tabligh, sifat fatonah. 4 sifat wajib itu adalah mestinya harus kita teladani sebagai umatnya Rasulullah. Maka pada fokus yang kita bicarakan saat ini adalah fatonah, sifat cerdas. Sering kita mendengar bahwa kalau ada orang yang cerdas, kita sering mengagungkan atau membanggakan atau mengidolakan. Seperti halnya yaitu seorang penemu atau pembuat pesawat terbang di Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie. Kemudian ada seorang fisikawan yang sering kita dengar, ada yang namanya Albert Einstein. Kemudian ada Christopher Hirata. Itu orang dikatakan sebagai orang yang cerdas. Namun cerdasnya orang-orang yang kita sebutkan itu adalah cerdas intelektual. Artinya kecerdasan otak yang dikatakan orang itu jenius atau cerdas memiliki IQ lebih dari 200. Rata-rata di atas kemampuan manusia. Namun Rasulullah memiliki kecerdasan
lebih dari itu. Maka Rasulullah dikatakan insanun kamilun, yaitu manusia yang sempurna karena memiliki kecerdasan. Selain kecerdasan intelektual, ada disebut juga kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan spiritual. Orang menyebutnya ini adalah kesempurnaan Rasulullah, karena Rasulullah itu fasih ucapannya dan baik perilakunya, serta bisa dicontoh oleh para umatnya. Maka pada kesempatan ini kita bisa melihat bahwa Nabi itu memiliki kecerdasan yang seperti itu tidak terlepas dari apa yang kita sebut sebagai seorang Rasul. Maka mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa mendapatkan satu percikan-percikan sifat-sifat Rasulullah, termasuk sifat cerdas, fatona, sehingga kita nanti bukan sekedar cerdas intelektual, tapi juga cerdas emosional, juga cerdas spiritual. Jadi ada 3 kecerdasan itu yang harus kita miliki, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bisa menuju ke jalan ridhonya. Karena kalau ada orang cerdas intelektual saja, tanpa dibarengi oleh cerdas spiritual, iman kepada Allah SWT, maka semua apa yang menjadi bukti kecerdasan itu akan ditolak oleh Allah sebagai hamba yang baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 menerangkan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, kamu semuanya, dan orang-orang yang berilmu. Artinya orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah karena dia memiliki, selain kecerdasan, iman itu adalah menjadi dasar utama, sehingga semua kecerdasan yang diamalkan akan diterima oleh Allah karena ada landasan iman. Maka kalau ada dalam Al-Quran yang lain, surat atau katakan sering menyebutnya adalah surat Al-Alaq, yaitu yang diberi, yang kita sebut yaitu Iqra, ya, itu sering mengatakan kita ini bukan sekedar belajar untuk belajar, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita membaca atau belajar dalam kerangka menuju ke jalan Allah Subhanahu ta'ala. Bismi rabbikal ladzi, dengan menyebut asma Allah. Semua yang kita pelajari landasannya adalah atas dasar untuk menuju jalan ke ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, maka untuk mencapai kecerdasan yang kita dapatkan, maka para ulama memberikan satu rincian agar kita, atau resep agar kita menjadi anak yang cerdas. Yang pertama adalah kita membiasakan selalu berwudu, ya, dawamul wudu'i, selalu dalam keadaan wudu kita melaksanakan belajar, ya, itu kita usahakan, karena dalam posisi jiwa dan raga kita biar dalam keadaan suci atau bersih. Yang kedua adalah sering membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran itu adalah seluruh raga kita itu akan digerakkan oleh otak kita, dan otak kita mendapatkan nur cahaya ilahi, karena Al-Quran adalah kalam Allah. Dengan kita membaca Al-Quran itu, otak kita, pikiran kita akan diberikan sinar ilahiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah kita melaksanakan puasa sunnah, utamanya adalah puasa hari Senin dan hari Kamis. Itu dalam rangka kita berharap, yaitu thariqah kepada Rasulullah,
mengikuti jalannya Rasulullah dalam rangka kita mengolah hati kita dengan cara kita berpuasa agar pikiran kita itu terkait dengan perut kita tidak terlalu kenyang terus, tapi juga pikiran kita diberikan pancaran cahaya dengan salah satu hikmah melaksanakan ibadah puasa sunnah Senin dan Kamis. Yang keempat adalah sholat malam atau sholatul lail, tahajud. Dengan tahajud itulah kita juga akan mendapatkan sinaran cahaya nur ilahi agar kita mendapatkan keberkahan ilmu yang kita pelajari sehingga otak kita cerdas. Selain cerdas, pikiran intelektual kita cerdas juga, emosi kita tidak meledak-meledak dan tidak suka marah dan sebagainya, dan juga kecerdasan spiritual, kecerdasan untuk dekat kepada Allah SWT. Yang berikutnya adalah kita menghindari dari perbuatan maksiat. Insya Allah, karena dengan perbuatan maksiat itu akan menutupi hati kita dan pikiran kita untuk mendapatkan pancaran ilahi dari Allah SWT. Anak-anakku yang berbahagia, itulah ada amalan supaya kita cerdas yang harus atau upaya untuk kita dapatkan sehingga kita mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bisa bermanfaat bukan untuk diri kita tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, anak-anakku, marilah kita memohon kepada Allah SWT pada kesempatan hari ini agar kita mendapatkan ilmu yang bisa kita amalkan untuk bekal menuju selain di dunia, untuk masa depan kita, dan di akhirat nanti Allah SWT memberikan jalan kemudahan ke surga. Karena menuntut ilmu prinsipnya adalah jalan menuju ke surga. Allah mudah-mudahan memberikan kemudahan kepada kita dan kesuksesan masa depan kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.